Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran syarah Al-Waraqat dalam ilmu usul fikih. Kita masih di pembahasan Al-Mukhassis, Al-Munfasil. Masih dalam pembahasan At-Takhsis. Di pertemuan yang lalu kita sudah baca terkait dengan takhsis Al-Kitab bil Kitab. Sekarang lanjut, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan fi syarhil waraqati fil usuli fiqhi as-sani takhsisul kitabi bis sunnati wa misaluhu qawluhu ta'ala wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum khusun bihadithin la tunkahu al-mar'atu ala ammatiha wala ala qalitiha. As-salis takhsisul kitabi bil ijma'i wa hadha lam yadhkurhu al-musannifu wa innama kana al-ijma'u muqassisan li'annahu bimathabatin nassin qati'in syar'i. Amma al-amu fahuwa zahirun dhaniyun inda al-jumhuri fayuqaddamu al-qati'u qala Ibnul Badrana wal haqqu anna al-taksisu yakunu bidalili wal ijma'i la bil ijma'i nafsihi wa dhalika li anna al ijma'a la budda an yastanida ila dalili fayankanu muqassisu fayakunu muqassisu lil ami hadha huwa dalilu wal hadha dalilu wal ijma'u dalilun ala wujudihi wa qad mathala al usuliyuna al usuliyuna biqaulihi ta'ala walladzina yarmuna al muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldatan. Fal ayatu ammatun fil hurri waraqiqi faqussat bil ijma'i ala annal abdi faqussat bil ijma'i ala annal abda al-qadhifu al-qadhifi Sisa satu. Al-qadhifa Sebagai? maf'ulun bih. Sebagai? Nah. Terus. Al-qadhifa yujladu ala nisfi minal hurri. Sampai situ. Kata beliau rahimahullah, yang kedua, taksisul kitab bis sunnah. Kitab ditaksis dengan sunnah. Beliau berkata, wa mithaluhu qauluhu ta'ala. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala. Wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum. Dihalalkan untuk kalian apa yang di belakang itu. Iya. Khusus bi hadits, dikhususkan dengan hadits. Maksudnya ini kan ayat di surah An-Nisa 24. Itu kan terkait dengan mahram.
Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebelumnya di ayat 23 kan, hurrimat 'alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kalian ummahatukum, sampai setelahnya disebutkan hal-hal dari perempuan yang haram dinikahi. Setelah itu Allah katakan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dihalalkan untuk kalian untuk menikahi selain itu. Khusus bihadid, dikhususkan dengan hadid, la tunkahul mar'atu ala ammatiha wala ala khalatiha. Seorang itu tidak dinikahi atas bibinya dari pihak bapak, wala tidak pula ala khalatiha atas bibinya dari pihak ibu. Paham maksudnya? Ada yang gini, tidak disebutkan di ayat bibinya istri dari pihak bapak dan dari pihak ibu. Paham? Coba kita lihat saja dulu ayatnya. Supaya antum lebih pahami ini bentuk pengkhususannya. Ya, kita lebih pahami bentuk pengkhususannya. Kita lihat di surah An-Nisa ayat 23 dulu. Saya sebutkan. Lihat baik-baik, dengarkan. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. 1. Haram bagi kalian untuk menikahi ibu kalian. Wa banatukum, anak kalian. Wa akhwatukum, saudari kalian. Wa ammatukum, bibi kalian. Wa khalatukum, bibi kalian. Tapi tadi dari pihak bapak, ini dari pihak ibu. Bibinya dia. Tidak boleh dia. Apanya kita bilang? Tantenya ya. Nah, saudaranya bapak, saudarinya bapak atau saudarinya ibu. Anda memahami ini? Haram. Terus berikutnya, wabanatul akh, anak perempuannya saudara. Wabanatul ukh, anak perempuannya saudari. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu yang menyusui kalian. Dia tidak melahirkan kita, tapi kita menyusu padanya. Itu ibu sepersusuan, ibu persusuan. Ibu yang kita menyusu padanya. Dia menyusui kita. Itu juga haram dinikahi. Terus, wa akhwatukum minar rodo'ah, saudari dari sepersusuan. Antum menyusu kepada seorang ibu. Ibu itu punya anak perempuan. Itu haram dinikahi anaknya. Kan? Padahal tidak ada hubungan. Tapi karena kita menyusui padanya, anaknya haram dinikahi. Terus, wa robaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Anak perempuan dari anak tiri kalian, dari istri kalian. Anak bawaannya istri yang kalian sudah masuk kepadanya, sudah berhubungan badan dengannya. Terus, fala junaha alaikum, ya, maka itu tidak ada masalah bagi kalian kalau belum masuk. Wa halailu abnaikumul alladzina min aslabikum, termasuk juga yang haram dinikahi adalah istri dari anak laki-laki kalian, yang dari anak suluk kalian, bukan anak angkat. Kalau anak angkat halal dinikahi oleh bapak angkatnya kalau istrinya. Maksudnya ada seorang anak diangkat oleh seorang bapak, sebuah keluarga. Kemudian anak ini menikah. Setelah dia menikah dengan seorang perempuan diceraikan, maka halal bapak angkat yang menikahi anaknya. Ini anak kandung, istri dari anak kandung yang disebut min aslabik, istri dari anak kandung. Kemudian wa anta jama'u bainal ukhtain illa ma qad salaf, dan diharamkan bagi kalian untuk, ini dari orang lain, untuk mengumpulkan dua yang bersaudari. Ada orang bersaudari, tidak boleh sekaligus langsung dinikahi. Illa ma qad salaf, kecuali yang sudah lewat. Maksudnya, misalnya antum nikahi kakaknya. Kakaknya meninggal. Kemudian antum lamar adiknya. Boleh. Tapi kalau langsung dua bersaudari langsung dinikahi dua-duanya, bersaudari, tidak boleh. Tidak boleh.
Ini yang haram dinikahi. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat-ayat berikutnya yang disebutkan tadi yang ada di buku wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan untuk kalian apa yang di belakang itu. Dipahami ini? Iya. Tadi. Apakah ada, kan kalau bibinya si laki-laki, bibinya ini anak, tantenya, kan haram. Tapi kalau dia menikah dengan seorang perempuan, gimana? Apakah ada penyebutannya di ayat? Nah, kalau kita melihat, kalau kita hanya berdalil dengan tadi itu hal-hal yang diharamkan dinikahi, berarti boleh mengumpulkan menikahi bibinya istri. Kan tidak ada di ayat. Di ayat kan bibinya sendiri yang haram. Saudarinya bapaknya, saudarinya ibunya. Kan haram. Bagaimana kalau saudarinya bapak dari saudarinya mertuanya? Apa maksudnya? Apakah halal? Kan tidak ada di ayat. Belum bilang dikhususkan oleh hadits. Memang tidak ada di ayat. Tapi yang mengkhususkannya siapa? Hadits. Hadits dibilang la tunkahul mar'atu ala amatiha. Seorang perempuan tidak dinikahi atas bibinya dari pihak bapak. Artinya kalau antum sudah nikahi bibinya, tidak boleh menikahi apanya itu? Kemenakannya. Kita bilang. Nah, kemenakannya namanya. Aldi. Antum di sana bilang apa? Gini Paldi. Antum ada bapak kan? Atau ibu? Punya saudari? Antum apanya itu saudari bapak? Mama tua? Ini mana mama muda, mama tua? Gimana antum? Kan bapak antum punya saudari. Ada nggak? Iya enggak? Itu saudarinya bapak. Apanya antum? Mama tua. Memang begitu di sana. Mama dua. Oh tidak. Tidak. Dengarkan baik-baik dulu dia bilang. Dipanggil mama tua. Terus dia panggil antum apa? Anak muda. Mama tua. Antum dipanggil apa? Anak. Ini antum dipanggil anak kan? Tapi dia sebenarnya antum itu sebagai apanya? Apa yang kita bahasakan? Keponakan. Keponakan. Paham nih? Paham saudara? Sekarang kita kasus lain. Antum menikahi seorang anak perempuan, bukan anak laki-laki. Antum menikahi seorang anak perempuan. Atau antum menikahi seorang perempuan. Perempuan ini punya saudara. Saudaranya ini punya anak perempuan. Paham? Antum menikahi saudaranya orang tuanya, saudarinya. Paham maksudnya? Terus, yang antum nikah ini punya saudara atau punya saudari, dia punya anak perempuan. Paham? Apa hukum menikahinya? Kan tidak ada dalam ayat. Tidak ada dalam ayat. Paham itu berarti gambarannya? Atau belum? Paham? Yakin? Tidak ada dalam ayat penyebutan untuk mengumpulkan antara bibinya istri dengan istri. Atau kemenakannya. Tidak ada di ayat. Tapi ternyata ada di hadits pengkhususannya. Tidak boleh menikahi seorang perempuan di atas bibinya.
Nanti kalau antum sudah nikahi bibinya, tidak boleh nikahi kemenakannya. Nah, yang dia panggil anak tadi oleh antum. Paham kan? Paham ini berarti? Ini dikhususkan namanya. Walaupun tidak ada di ayat. Tapi sudah ada hadisnya. Sudah ada hadisnya. Yang mengkhususkannya. Apakah dari pihak bapak atau dari pihak ibu? Ini contoh pengkhususan kitab dengan apa? Sunnah. Ada dalil Quran dikhususkan oleh sunnah. Ada dalil Quran dikhususkan oleh sunnah. Paham maksudnya ini? Sebenarnya contoh lebih mudah begini. Kalau tidak mau tadi paman, bibi, tante. Nah, contoh yang mudah, yang paling mudah sekali adalah terkait ayat wudhu. Ayat wudhu kan? Ayat wudhu kan terkait dengan kepala. Kan cuma bilang, wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Umum? Hah? Umum tak? Usap kepala kalian. Sementara tangan sampai ke siku. Ini disebut. Kaki sampai ke mata kaki. Kan disebut pengkhususannya. Tangan sampai ke siku. Berarti kan sebutkan. Kaki sampai ke mata kaki. Ya kan? Kalau wajah kan memang batasan wajah. Tapi kepala, usap kepala kalian. Ini dalil umum. Artinya kalau antum usap saja sedikit, sudah dianggap mengusap. Karena cuma bilang usap kepala. Paham? Datang dalil pengkhususannya. Di riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah ibn Zaid. Dia mengusap kepalanya. Bada abi muqaddami ra'sihi. Dia mulai dari bagian depan kepalanya. Kemudian dia jalankan ke belakang. Kemudian dia kembalikan ke depan. Ini namanya apa ini? Ini namanya apa ini? Pengkhususan. Paham? Atau yang mereka sebut dengan ini namanya bayan. At-tabyin. Ini namanya penjelasan. Kan mengusap kepala. Gimana? Itu caranya. Paham maksudnya? Itu contoh. Sama dengan sholat. Kan dalam Al-Quran kan cuma dibilang. Dalam Al-Quran. Aqimus sholat. Dirikan sholat. Bagaimana caranya? Siapa yang menjelaskannya? Apakah ada di Quran penjelasan sholat? Kan tidak ada. Yang menjelaskannya apa? Sunnah. Dipahami ini? Jelas ini pembahasan. Contoh banyak. Contoh banyak. Ada umum di ayat. Kemudian dikhususkan oleh sunnah. Jelas? Jelas ini? Selesai. Kata beliau taksisul kitab bil ijma'. Pengkhususan kitab dengan ijma'. Hadza wa hadza lam yadhkuruhul musannif. Ini tidak disebutkan oleh penulis. Terus beliau sebutkan wa innama kanal ijma'u mukhassisan. Tidak lain ijma' itu akan menjadi pengkhusus. Li'annahu bimathabati nassin qati'in syar'i. Karena ijma' itu sama dengan nas yang pasti syar'i. Karena ketika dikatakan ini ijma', maka itu nas jelas. Nas syar'i. Nas yang pasti. Wa ammal am fahuwa dhahir dhanni indal jumhur. Adapun yang am itu nas yang dohir, yang donni. Makanya bisa dikhususkan dengan nas yang qat'i. Indal jumhur, menurut jumhur. Fayuqaddamul qati. Maka lebih dahulukan al-qati, yaitu ijma'. Dibandingkan dengan al-am. Qala Ibnu Badron, berkata Ibnu Badron, wal haqqu anna taksiso yakunu bidalilil ijma'. La bil ijma'i nafsihi. Subhanallah. Masya Allah. Kata Ibnu Badron. Yang benarnya. Bahasanya pengkhususnya adalah terjadi dengan dalil ijma'. Bukan dengan ijma' itu sendiri. Masalahnya gini. Ijma' itu kapan terjadi? Itu pertanyaan kita. Ijma' itu terjadinya kapan? Setelah Nabi meninggal. Paham kan? Ijma itu terjadi setelah Nabi meninggal. Berarti sudah bukan lagi zaman wahyu. Tidak bisa lagi dikhususkan.
Paham kan? Makanya yang mengkhususkannya bukan ijma, tapi dalil ijma. Karena para ulama kita tidaklah bersepakat kecuali pasti ada dalilnya. Paham ini pembahasan? Para ulama kita tidaklah bersepakat kecuali pasti ada dalilnya. Berarti yang mengkhususkan dalil itu adalah ijma atau dalilnya ijma? Bukan ijma, tapi dalilnya itu ijma. Paham maksudnya? Itu yang benarnya. Pengkhususnya bukan ijma, tapi dalil ijma. Iya, ini yang benarnya. Wadhalika demikian itu. Li'annal ijma'a la budda ayyastanida ila dalil. Demikian itu karena ijma harus dia bersandar kepada dalil. Demikian itu karena ijma harus bersandar pada dalil. Fayakunul mukhassisu lil am huwa hadad dalil. Maka jadilah yang mengkhususkan yang umum itu dalil itu, bukan ijma'nya. Paham kan? Bukan ijma'nya, tapi dalil dari ijma'. Kemudian beliau berkata, wal ijma'u dalilun ala wujudihi. Dan ijma' itu dalil akan adanya dalil. Ketika orang bilang ini ijma', pasti ada dalil. Quran atau sunnah. Maka ketika antum bilang ini ijma' mengkhususkan yang umum. Maksudnya apa itu? Maksudnya mengkhususkannya dari siapa? Dalilnya ijma'. Wa qad matsalal usuliyun. Dan telah dicontohkan oleh ahli usul. Biqaulihi ta'ala dengan firman Allah Ta'ala. Yaitu Quran dikhususkan oleh ijma'. Yaitu firman Allah Ta'ala. Walladzina yarmunal muhsanat. Orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik. Dia tuduh berzina. Perempuannya baik-baik. Tapi dia tuduh berzina. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian dia tidak mendatangkan 4 saksi. Fajliduhum samanina jaldatan. Cambuk mereka 80 kali cambukan. Maksudnya, ada orang bilang, kau berzina. Perempuan baik-baik, bukan perempuan pelacur. Paham maksudnya? Dia menuduhnya berzina. Maka, tuduhannya ini harus dia tegakkan dengan 4 saksi. Paham ini? Kalau dia tidak punya 4 saksi, walaupun dia benar, dia lihat, tapi dia tidak punya saksi 4. Maka dia dicambuk 80 kali. 80 kali. Tapi kalau ada 4 saksi, iya saya lihat, yang dia katakan benar. 4 orang. Paham kan? Itu pun kalau masanya Umar belum tanya lagi. Kamu lihatnya bagaimana? Apakah dia betul? Ya? Jangan sampai hanya sekedar dia lihat masuk biasa di rumahnya langsung dia bilang berzina. Enggak. Bahkan Umar bertanya, kamu lihat dia masukkan zakarnya ke farji. Karena ini menuduh orang. Harus ditegakkan saksinya. Ditegakkan saksinya. Kalau tidak, dicambuk 80 kali. 80 kali ini fal ayatu amah fil hur wal roqiq. Ayat ini umum terkait dengan orang yang merdeka atau budak. Pokoknya yang menuduh ini merdeka atau budak sama. Kalau dia tidak punya saksi 4 orang, dicambuk berapa kali tadi? Dicambuk berapa kali tadi? 80. Fakustot bil ijma. Tapi dikhususkan ada dengan adanya ijma. Ala annal abdal qadiba. Bahasanya budak yang menuduh. Budak yang menuduh. Yujladu ala nisfi minal hur. Dicambuk atas setengah dari yang merdeka. Maksudnya apa? Kalau merdeka berapa tadi? 80. Berarti budak? 40. Itu disepakati. Paham ini? Itu disepakati. Jelas ini contoh mereka? Contoh mereka? Jadi dikhususkan budak. Padahal tadi ayatnya umum. Untuk budak dan untuk merdeka. Tapi dikhususkan oleh ijma. Karena para ulama bersepakat. Kalau budak hanya setengahnya. Hanya setengahnya.
setengah dari 80. Jelas? Cuman beliau berkata, ثم قال الشارح ولكن هذا تمثيل فيه نظر لأنه ثبت خلاف في الأمثلة لأن من أهل العلم من يرى أنه يجلد 80 كالحر ومنهم ابن المسعود رضي الله تعالى عنه وعمر ابن عبد العزيز رحمه الله وإذا ثبت الخلاف فلا إجماع ولأنه قد يكون مخصص للآية هو قياس ومن أمثلة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فإنهم Kenapa in? فإنهم Itu kalau setelahnya fi'il, baru in. Dah, kalau setelahnya isim, pasti inna. أجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة. Baik. Kata belum? Walakin hadat tamthil fihi nadhar. Akan tetapi pencontohan ini butuh dilihat kembali. Paham kan? Karena kan contohnya kan ayat dikhususkan oleh apa? Ijma. Kenapa bisa dilihat kembali? Li'annahu sabatal khilaf fil mas'alah. Karena ada perselisihan dalam masalah ini. Ya dah? Ketika ada perselisihan, tidak bisa kita contohkan bahwa ini ijma. Ada khilaf dalam masalah. Li'anna min ahlil ilmi man yara annahu yujladu 80 kalhur. Karena termasuk dari ahli ilm ada yang memandang bahwa dia dicambuk 80 kali seperti yang merdeka. Wa minhum Ibnu Mas'ud wa Umar ibn Abdul Aziz. Di antara yang mengatakan dicambuk dengan cambukan yang sama adalah Ibnu Mas'ud dan Umar ibn Abdul Aziz. Wa idza sabatal khilaf fala ijma. Kalau telah tetap khilaf berarti tidak ada ijma. Berarti contohnya tidak istiqomah. Contohnya tidak bagus. Karena kita kan mau contohkan ijma mengkhususkan nas. Sementara masalah ini ternyata tidak ada apa? Tidak ada ijma. Ada perselisihan. Paham Faldi? Itu contohnya. Tidak bagus. Wali annahu qad yakunul mukhassis lil ayati huwal qiyas. Karena juga kadang yang mengkhususkan ayat itu adalah qiyas. Bukan ijma. Wa minal amsilah. Dan termasuk contohnya. Qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Termasuk contohnya ada firman Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang beriman. Apabila sebelumnya tadi itu sudah titik ya. Bisa saja itu pengkhususnya adalah kias, bukan ijma. Maksudnya dari mana itu? Besok di setelahnya. Dan setelahnya nanti itu ada pengkhususan kitab dengan kias. Paham maksudnya? Ada pengkhususan kitab dengan apa? Kias. Makanya bisa saja dalilnya itu pengkhususan bukan ijma, tapi apa kias. Kemudian titik itu tadi ya, wa minal amsilati dan termasuk contoh dalam masalah ini, maksudnya ijma mengkhususkan apa? Termasuk contoh dalam masalah ini maksudnya apa? Ijma mengkhususkan apa? Nas. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, kalau kalian dipanggil untuk salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk kepada zikrullah. Ini ya ayyuhalladzina amanu umum. Itu dulu. Umum. Laki-laki, perempuan, budak, merdeka. Apa maksudnya? Ini ayat apa? Umum. Semua yang masuk pada nama keimanan masuk. Dipanggil dalam ayat ini untuk ke masjid. Kemudian kata beliau, fa innahum ajma'u. Sesungguhnya mereka ijma. Kalau ini pas contohnya. Sesungguhnya mereka ijma. Bersepakat. Ala annahu bahwasannya la jum'ata ala abdin walam ro'ah. Tidak ada Jumat bagi seorang budak, tidak pula ada Jumat bagi seorang perempuan. Nah ini baru contohnya tepat. Paham kan? Dipahami ini? Iya, ini contohnya tepat. Walaupun nanti kita katakan
yang mengkhususkannya bukan ijma, tapi dalil ijma. Memang ada dalil dari kesepakatan ini. Dipahami ini? Ini yang beliau katakan. Kita tambah lagi satu. Tsumma qala syari ar-rabi taksisul kitabi bil qiyasi wa misaluhu qauluhu ta'ala zaniyatu wa zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldatin fa inna umuma zaniyati qussa bil kitabi wa huwa qauluhu ta'ala fil ima'i fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adzabi fayuqasu al abdu zani ala amati fi tansifi al adzabi wal iktisari ala komsina ala komsina. Kayaknya masih ada yang tidak dibaca. Fi tansifi al adzabi wal iktisari ala komsina jaldatan ala masyhuri. Masya Allah. Perhatikan ini contoh. Bentuk keempat, taksisul kitab bil qiyas. Kitab dikhususkan oleh qiyas. Ini contoh terakhir, bentuk terakhir. Kitab dikhususkan dengan qiyas. Mithalu qaulu ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala. Az-zaniyatu waz-zani, pezina laki-laki, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah setiap dari keduanya 100 kali cambuk. Ini bilang pezina laki-laki dan pezina perempuan. Umum, budak dan merdeka. Apa maksudnya? Cambuk 100 kali. Tapi kata beliau fa inna umumaz zaniya khussa bil kitab. Kalau pezina laki-laki tidak ada pengkhususnya. Tapi pezina perempuan dikhususkan dengan kitab. Kalau ini contoh untuk kitab dengan kitab. Wa huwa qauluhu ta'ala fil ima, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada budak perempuan, fa in ataina bi fahishatin. Kalau si budak perempuan melakukan zina. Paham ini? Fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adzab. Maka atas mereka nisfu, setengah dari apa yang didapatkan oleh al-muhsanat, oleh perempuan yang merdeka. Kan ini yang dikhususkan yang mana? Kan tadi kan sebutkan dua. Az-zaniyatu waz-zani. Pezina laki-laki dan pezina perempuan. Khusus pezina perempuan dikhususkan oleh kitab. Datang nasnya. Ini contoh khusus kitab dengan kitab. Allah bilang, Allah katakan, fa in ataina bi fahishatin. Kalau budak perempuan melakukan zina, fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanat. Maka hukuman untuk mereka adalah setengah terhadap yang berlaku kepada muhsanat yang merdeka. Berarti kalau perempuannya yang merdeka dicambuk 100. Perempuan budak dicambuk berapa? 50. Sekarang bagaimana Kak kalau yang berzina itu budak laki-laki? Kan budak perempuan ada nasnya. Paham? Apa maksudnya? Budak laki-laki gimana? Ayat menunjukkan dia tetap berlaku seperti siapa? Laki-laki merdeka. Tapi dikhususkan dengan kias. Kalau budak perempuan kan setengah. Berarti dikiaskan juga dengan budak laki-laki. Dia juga dapat berapa? Setengah. Berapa? 50 kali cambukan. Apa maksudnya? Kan yang ada nasnya itu budak perempuan. Budak laki-lakinya gimana? Kias kepada budak perempuan. Akhirnya kias mengkhususkan ayat. Makanya belum bilang fayuqasul abdu zani alal amah. Maka dikiaskan budak laki-laki yang berzina atas amah, budak perempuan. Fitansifil adab, dalam menetapkan setengah siksaan. Paham? Setengah siksaan. Wal iktisar ala khomsina jaldatan alal masyhur. Dan terbatas pada 50 kali cambukan di atas yang masyhurnya.
Dipahami ini contoh? Paham kan? Jadi ini perhatian baik-baik. Sebenarnya contohnya langsung berlipat dengan dua. Ada taksis kitab bis kitab dulu. Setelah itu kitab bil kias. Kitab bil kias. Jelas? Maldi? Alhamdulillah. Selesai. Kitab bil kitab, kitab bis sunnah, kitab bil kias, kitab bil ijma. Selesai. Setelah itu tinggal sunnah. Kan ada sunnah bil kitab, ada sunnah bis sunnah, ada sunnah bil ijma, ada sunnah bil kias. Kan masing-masing 4 kan? Semua bentuknya jadinya 8. Kitab bil kitab, kitab bis sunnah, kitab bil ijma, kitab bil kias. Nah setelah itu lagi kita sunnah bil kitab, sunnah bis sunnah, sunnah bil ijma, sunnah bil kias. Semuanya nanti ada 8 bentuk. Taksis. Ada 8 bentuk taksis. Kita baca besok insya Allah. Lanjut.